pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang bisa melihat tayangan kami ini. Pemirsa Deteksi TV sekalian, saat ini kami tim Deteksi TV berkunjung ke Desa Bandak Jaya. Desa Bandak Jaya, pemirsa sekalian, merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Pemirsa sekalian, kita ketahui desa ini betul-betul desa yang sangat maju. Maju di bidang pertanian, terutama pertanian jagung. Pemirsa sekalian, desa ini merupakan desa penghasil karet, penghasil kopi, penghasil buah-buahan. Dari desa ini cukup banyak buah durian dan sangat terkenal, terutama di Kabupaten Oku dan Provinsi Sumatera Selatan. Tapi pemirsa sekalian, desa ini betul-betul desa potensi, yaitu begitu luas tanaman jagung. Pemirsa sekalian, mulai dari masuk perbatasan desa, kita ketahui kiri kanan jalan tertata rapi, hijau, tanaman jagung yang menjanjikan. Pemirsa sekalian, dari desa ini itu banyak tonase jagung-jagung yang dihasilkan. Desa ini merupakan salah satu desa penghasil jagung yang ada di Kecamatan Lengkiti. Hari ini Senin, tanggal 9 Juni 2025. Walau suasana libur, desa ini akan dikunjungi oleh para kepala desa yang berasal dari kota Prabu Muli. Pemirsa sekalian, kota Prabu Muli salah satu kota yang ada di Sumatera Selatan semenjak pilkada dengan pemimpin baru, tentu seleranya pun berbeda. Kami tangkap di sini sekalian bahwasanya wali kota Prabu Muli hari ini. Baik pemirsa sekalian, sembari kita menunggu kunjungan, yaitu dalam rangka studi banding para kepala desa yang berasal dari kota Prabu Muli. Ikuti liputan kami bersama Raden Muhammad Wahyu bersama Deteksi TV. Selamat pagi. Baik pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang bisa melihat yang kami ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, akhirnya yang ditunggu-tunggu yaitu utusan dari kota Prabu Muli. Pemerintah kota Prabu Muli saat ini akan mengunjungi desa Bandak Jaya ini tentu dalam rangka studi banding. Kita lihat yang hadir di sini ada Kepala Dinas Pertanian, ada Kepala Dinas PMD Kota Prabu Muli. Data yang kami dapat ada 6 orang kecamatan yang ada di Kota Prabu Muli. Namun pemirsa sekalian, yang sangat membanggakan bahwasanya ada 13 kepala desa yang berkunjung ke Bandak Jaya, yang mana semuanya ini akan melakukan studi banding, mencari solusi, mencari ilmu, teknik bagaimana caranya untuk menanam jagung. Baik pemirsa sekalian, dengan ucapan selamat datang para kepala desa, para camat dan kepala dinas yang berasal dari kota Prabu Muli. Saat ini kita lihat kepala desa Bandak Jaya, Wal Adiah, sosok muda ini betul-betul konsen dengan pertanian, terutama petani jagung, menyambut para tamu yang sudah dinanti-nanti dari kota Prabu Muli. Bisa sekalian ikuti acara selanjutnya bersama kami Deteksi TV. Selamat pagi. Masih pilkada, suasana pilkada ini Pak. Aja kena Pak sana. Dikit lagi Pak. Ini senangnya. Kopi. Para kepala desa yang datang dari kota Prabu Muli, kami persilahkan untuk ngopi gulai, maka santai.
Sini. Paling dalam dan juga di luar. Hadirin yang terhormati, karena acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat kesempatan untuk hadir di aula kantor Desa Banda Jaya ini dalam rangka studi banding dari Kota Prabu Mulih ke Kota Batu Raja, tepatnya di Desa Banda Jaya, Kecamatan Langgesi, Kabupaten Ogan Komering. Selawat dan salam tahmidnya kita curahkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selaku pengikut dan beliau diberikan yang tepat di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan melepaskan lapas basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Kepala Desa Banda Jaya, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Wan Arya. Kepada beliau waktunya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian Daerah Kota Prabu Mulih beserta pesertanya, juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Prabu Mulih juga pesertanya, para camat, para kepala desa se-Kabupaten asal Kota Prabu Mulih yang sempat hadir pada hari ini, hingga para Ketua Kepala BPP dan BPL Kecamatan Kiti, juga yang sempat hadir pada hari ini, Babinsa Desa Banda Jaya yang sempat hadir pada hari ini, seluruh perangkat desa dan para bapak ibu hadirin sekalian hadir di sini juga yang kami hormati. Puji dan syukur marilah kita karena limpahan rahmat dan kurnia-Nya kita bisa dapat hadir bersilaturahmi pada pagi hari ini di ruangan kantor Desa Banda Jaya. Salam dan salam marilah kita sanjungkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabatnya, mudah-mudahan kita dapat semangat yang nanti. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, kami selaku Kepala Desa Banda Jaya atau selaku pemerintahan Desa Banda Jaya mewakili seluruh warga Desa Banda Jaya merasa tersanjung dari Kota Prabu Mulih. Itu tak lepas daripada Bapak Wali Kota Haji Adlan, karena kan beliau ini lahir di Desa Banda Jaya ini. Alhamdulillah kami di Desa Banda Jaya ini sangat bangga terdapat Wali Kota di Desa Prabu Mulih. Amin. Semoga silaturahmi. Dan sini kami mohon maaf atas segala kekurangan atas sambutan kami, karena inilah yang ada yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami sediakan karena keterbatasan. Karena juga kami diberitahu oleh Kadis Tanjung Batu agak mendadak, baru kalau tidak salah 1 hari kemarin baru diberitahu, jadi tidak ada persiapan. Tapi alhamdulillah kita dapat bertemu di sini, walaupun kita dalam keadaan masih libur Idul Adha, tapi alhamdulillah kita sama-sama bersilaturahmi, bertukar pikiran, paham. Kita selesai acara ini, mungkin kita akan melaksanakan, kita ke lokasi penanam jagung, karena kan kami di sini dengar Bapak Ibu sekalian di sini untuk mendalami. Kami sudah tahu bibit-bibit yang cocok di tempat kami ini. Cuman kalau bibit itu dialihkan ke daerah Prabu Mulih mungkin tidak cocok. Cara nanam, cara pemupukan, cara mengolah tanah. Kalau di sini Pak Ibu
kami menanam jagung tanpa olah tanah masih bagus ya. Tapi kalau daerah kurang subur. Juga kami di sini terbagi dua. Kalau tanahnya agak hitam bagus. Kalau sebelah Komiba ini tanahnya agak merah tanam sebagus. Memang untuk kelanjutan 4-5 kali tanam jauh berkurang tanpa olah tanah. Jadi untuk lebih jelas nanti ini ada PPL yang langsung menjelaskan nanti dan kita langsung berdialog di lokasi tempat berenang jagung. Nanti kita sama-sama ke lokasi. Insya Allah lokasi itu bisa masuk mobil dan berjalan dikit-dikit 100 ataupun 200 meter sambil kita makan di lokasi. Siap. Hanya itulah yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya atas dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kata sambutan dari Kepala Desa Bajaya, mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan kita dapat mengerti maksud dan tujuannya. Selanjutnya kata sambutan dari Kota Prabu Muli kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Kepala Desa Pak Wal Hadiah, terima kasih atas sambutan yang luar biasa walaupun pada hari libur masih bisa buka kantor Kepala Desa, masih aktif. Dan kami hormati Bapak Babinsa yang hadir, Bapak dari Penjuluh Pertanian. Alhamdulillah Pak Kepala Desa pada hari sesuai arahan dari Pak Wali Kota Pak Haji Arlan, ini ada 6 camat yang hadir. Camat Cabai, Camat Utara, Barat, Selatan, RKT, Timur, 6 kecamatan hadir Pak. Bentar. Untuk desa lengkap juga Pak? Ya. 12 desa lengkap hadir. Nah, ini Pak, semangat Pak kami datang ke Desa Badat Jaya gitu ini. Jadi adapun maksud dan tujuan kami ini sesuai arahan Pak Wali Kota adalah untuk belajar budidaya tanaman jagung. Sebenarnya kami sudah membawa juga penyuluh Pak, ada lebih kurang 7 orang penyuluh yang kami bawa untuk belajar mungkin melihat situasi dan kondisi pertanaman yang jagung di Badat Jaya ini. Informasi dari Pak Wali Kota dan Pak Kades Talang Batu itu memang penanaman jagung cukup banyak dan sangat menghasilkan. Mungkin saat ini tanaman karet yang harganya turun dan sama di Perumuni juga, tapi sudah mulai membaik. Dan sekarang program Pak Wali Kota itu ada pembukaan lahan. Nah, ini tahap pertama melalui Dinas PRD yang sekarang dalam perjalanan. Pak Fauzan itu bekerjasama dengan Pak Kak Desa, Kepala Desa untuk membuka lahan yang saat ini sedang berjalan. Sekarang persyaratan Pak lahan itu sebenarnya wajib tanam jagung. Lahan nanti kan dikasih bibit sawit, dan sebelum bibit sawit itu produksi berbuah panen itu diharapkan petani sudah dapat penghasilan dari jagung Pak. Karena jagung ini kan cukup lumayan, kalau 1 hektar bisa cukup menutupi kebutuhan sehari-hari. Program ketahanan pangan dari hari ini walaupun hari libur Pak, ini semangat ini seluruh perangkat desa seluruhnya berangkat untuk melihat suasana penanaman jagung di Desa Badat Jaya ini. Mudah-mudahan setelah pulang dari sini semuanya dapat lebih semangat, yang buka lahan itu dapat hasil dan meningkatkan taraf kesejahteraan, meningkatkan pendapatan petani. Itu yang utama. Jadi jangan sampai setelah kita berjalan di sini tidak ada hasil. Mudah-mudahan perbandingan. Yang saya katakan Pak Kades tadi kan wilayah Prabuli dan Badat Jaya memang berbeda. Jadi memang kita lihat kalau kita buka lahan itu menggunakan alat berat Pak, eskavator, memang humus
unsur hara tanah itu memang agak tergerus, jadi perlu olah tanah dan pemupukan. Itu memang beda. Kalau di sini kita lihat kan minimal kita bisa belajar bagaimana kita kondisi di Pramulis sama di sini. Mungkin dari varietas jagung, tadi kan di sini bibitnya jenisnya apa yang mana, dan di Pramuli dari penjeluh juga sudah mengadakan demplot Pak, demplot tanaman jagung, jadi jenis varietas apa yang cocok untuk di Pramuli itu sudah beberapa kali kita coba penanaman. Pada saat ini kan memasuki juga ada desa-desa yang sebenarnya tantangan untuk kami dari Dinas Pertanian melalui penyuluh pertanian untuk menerima tantangan Pak Wali Kota. Apakah kita bisa kita laksanakan hujan? Tapi kan tidak mungkin kita tanah sudah dibuka, ini kita coba. Ini kan namanya coba, namanya kita bukan eksperimen. Memang padi di sawah juga Pak kadang-kadang berhasil. Kalau tidak diserang berang, tidak diserang hama tikus itu berhasil. Tapi kadang-kadang juga tidak. Jadi kita coba dulu apa yang disampaikan Bapak Wali Kota. Inilah tantangan kita yang harus kita hadapi. Kalaupun memang tidak memungkinkan kondisi musim kemarau, tapi kan kita coba dulu. Kalau ini berhasil sangat luar biasa untuk Kota Pramuli. Kalau bisa menanam jagung panen di musim kemarau, ini kan luar biasa ya. Mungkin ini kami ada 7 penjuluh yang hadir bersama perangkat desa melalui mewakili seluruh teman-teman yang berangkat ke sini. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Kades yang telah menerima rombongan dari Kota Pramuli. Kami mohon maaf kalau ada tingkah laku atau perbuatan dan kata-kata kami yang kurang berkenan Pak Kades, dan mudah-mudahan hasil dari kunjungan ini memberikan berkah dan memberikan hasil bagi kami di Kota Pramuli untuk budidaya tanaman jagung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kepala Desa Kota Pramuli yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pertanian Kota Pramuli. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita memasuki materi, yang mana materi cara budidaya tanaman jagung ini akan disampaikan oleh penyuluh pertanian Kabupaten Bengkulu. Yang akan disampaikan oleh Bapak Eko Aprianto. Pada beliau waktunya kami persilakan. Yang terhormat Kepala Desa Banda Jaya, alim ulama dan tokoh-tokoh masyarakat, dan tidak lupa dan rombongan dari Kota Pramuli, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas BMD, Pak Camat, Pak Kades, dan teman-teman penyuluh. Selamat datang di Kabupaten Jaya. Penyuluh ini Pak hampir sebagian kawan lama Pak. Ya kawan lama Pak, kawan seperjuangan, ada senior kalau malah Pak. Malah kami ini yang sini junior Pak. Yang di sini penyuluh-penyuluh yang Bapak bawa senior kami Pak di sini Pak. Cuman seperjuangan. Budidaya jagung di Lekiti ini memang baru berkembang di antara tahun 2012 kali saya tugas di Desa Banda Jaya. Itu belum ada budidaya tanaman jagung. Jadi dari 2012 sampai sekarang inilah budidaya jagung. Budidaya jagung di sini melakukan sistem TOT dikarenakan tekstur tanah yang berkering, kondisi tanah mana istilahnya alat berat kesopak yang itu mau ke dalam tidak bisa, jalan akses jalan tidak bisa masuk. Tapi semaksimal mungkin seperti Kota Pramuli mungkin tidak ada dataran tinggi Pak ya. Jadi budidaya jagung ini banyak faktor mempengaruhi produksi Pak. Pertama tanah Lekiti sama tanah Bapak berbeda. Cuman ke depan kesering aja Pak, soalnya berbeda itu. Perbandingan di Pramuli tanah datar, jadi enak olah lahan Pak. Datar. Kalau pakai sapat apa Pak istilahnya traktor dampar ditambah
mana lagi pupuk kandang biasa di sini pakai ngambil dari Prabu Pak, di kandang ayam Prabu Pak. Jadi saya di arah Prabu Muli Pak. Akses penjualan mudah, akses mendapatkan bahan baku mudah. Aman kemarin di sini baru 1212 nanam sampai sekarang hampir mungkin masyarakat nanam ya. Rata-rata nanam. Benih yang biasa dipakai itu maaf kalau bukan promosi Pak biasa dipakai itu diisi 18 NK Perkasa 3256 itu yang NK 3256 Pioneer P32 Singa itu kebanyakan yang digunakan oleh petani di sini. Juga bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Oku juga setiap tahun juga di sini Pak untuk benih jagung. Pak Kades, Pak Camat bisa juga menembus Rembang nanti Pak desa-desanya buat istilahnya kepala dinas tadi Depok Pak ya. Aman desa-desa bisa buat istilahnya itu untuk dana ketahanan pangan Pak yang istilahnya itu budidaya jagung. Aman di Pak Kades baru kemarin saprodinya aja Pak, barang soalnya dana terbatas, warga banyak jadi hanya saprodi itu terpal ngadang terpal. Jadi untuk pasca panen mengadakan dekor Pak dari awal pengadaan benih sampai panen dari dana desa. Nah, itu Pak. Di sini intinya Pak nanti lahan, kedua air Pak. Di sini 80% mengandalkan alam Pak. Makanya Bapak lewat dari Bahilei sampai sini itu ada yang ditanam, ada yang udah panen, ada yang lagi agak kurang Pak. Jagung itu kalau 10 hari tidak kena hujan, amsyong Pak. Maaf, macet Pak. Bisa kena motor Pak. 10 hari, 12 hari dari tanam tumbuh sangat. Hari ini kemarin hujan 2 kali Pak ya, hujan deras kita tanam, seminggu kemudian tumbuh. Memang benar Pak. Nanti masalah keuangan misalnya yang pasti yang telah diterapkan oleh Pak Kabin, ini Pak Kabin Pak. Berapa biaya nanam operasional sampai ke dapat duit di tangan sudah jual Pak. Nanti Pak Kabin Pak ya. Pak Kabin paham. Pak PPL sini kayak lahan Pak. Rumah saya bukan di sini Pak, di pasar Pak. Jadi di sini kerja Pak. Jadi mau bertanya masalah petani yang menanam jagung kita bisa ke Pak Kabin. Cuma masalah sharing teknis bisa saya nanti Pak. Mungkin itu aja Pak, yang penting menanam jagung benih air Pak. Kalau Pak Cak bisa rajin-rajin tanya BMKG cuaca di kabupaten di kota Madia di kota Prabu nanti kondisinya gimana Pak? Aman kondisinya memang panas kering, jadi ada persiapan air Pak biar enak Pak. Air dekat danau itu enak. Kemarin di tahun 2017 ada program kementerian mau sumur bor Pak di lahan sini. Berhubung tanah Omiba nggak bisa. Jadi diwajibkan kalau bisa lahan sendiri. Kemarin juga mau kompanisasi nggak jadi Pak. Berhubung dari pengairan suhu, ini kan barang lahan di belakang itu hamparan Pak. Cuman kita di posisinya kan ada bertebing, ada ini nggak ada yang datar Pak, mendatar enak Pak. Jadi sebenarnya kita bisa buat sirkulasi seperti kalau sawah tutup kering Pak untuk jagung Pak. Genangi sebentar, keringkan, genangi sebentar, keringkan. Yang penting jangan sampai kekeringan benar. Dinasan ke pertanyaannya Pak. Teknis yang sebenarnya dipakai oleh warga Banda Jaya untuk nanam jagung mungkin Pak Kabin bisa Pak. Pak Kades juga bisa. Pak Kades punya lahan berapa? Saya dapat di sini. Soalnya di sini Pak Kabin ada nanam, Pak Kades nanam. Pak Kades sekali Pak Kades petani juga. Mungkin hanya itu Pak, nanti kita tanya jawab aja Pak ya, sharing. Cukup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Bandar Jaya, teman-teman Siti Kabupaten Bangkulu, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian, yang jawab Camat, Lurah, PPL, seluruh peserta yang
dapat kami simpulkan satu persatu. Mohon izin Pak, memperkenalkan diri. Tadi mungkin tidak tersebut oleh Pak Kades. Kami nama Kiai Saputra. Kami posisi sekarang Camat Pramuli Utara atau pasar Pak, kalau di Pramuli itu. Berarti jagung. Kami ada halus ya Pak. Ada kelurahan Anak Petai, ada kurang lebih 65 hektar. Sudah hampir dibuka lahannya karena sudah ada pengecekan oleh Dinas Pertanian. Ada kurang lebih 65 hektar di kelurahan Anak Petai. Langsung saja Pak ke poin yang ingin kami tanyakan, karena kami tadi wilayah pasar Pak. Yang ingin kami tanyakan untuk pemasarannya Pak, jagung ini. Kalau seandainya kalau panennya serempak, itu kan jagungnya banyak melimpah ruah. Apakah nanti hasil panen tersebut dibeli atau difasilitasi oleh pemerintah, atau ada semacam seperti karet atau tokeh malam atau tokeh jagungnya? Jadi para petani jagung di Pramuli nanti tidak kebingungan lagi Pak untuk memasarkan atau menjual hasil panen jagung tersebut, karena seperti di Pramuli itu kami kan ada nanas ya, kebanyakan nanas Pramuli itu petani nanas itu banyak jual dewe-dewe itu maksudnya Pak. Jadi bingung pemasarannya. Nah untuk jagung ini mohon petunjuk, informasi, ilmunya macam mana ngangkalnya kalau panennya kali serempak, hasilnya banyak, siapakah yang mungkin membantu penjualan. Maaf atas segala kekurangan, kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kades dan teman tadi. Di sini kami segera menjelaskan sedikit Pak. Sebelumnya kami tadi masih lupa bahwa di desa kami ini, Kecamatan Biti ini terdiri dari 22 desa. Tapi kalau untuk seluruh Kabupaten Lampung ini 143 desa dan 13 kelurahan. Jadi itulah kelurahan plus. Jadi di sini perlu kami sampaikan Pak sedikit selaku pengalaman kami sebagai petani jagung di sini. Yang pertama itu jelas itu untuk pengolahan tanah. Tidak bisa tidak diolah tanah itu. Diolah berarti walaupun TOT itu masih ada siang nih gitu. Nah bersihkan. Kalau di sini lah ada memakai lagi istilahnya nak pakai tunggal tangan. Memakai namanya kalau di sini otok-otok namanya. Didorong. Entah yang bahasa Indonesia pun. Harga itu tidak mahal ada. Paling 2.500, 1 juta, ada 2 juta. Tergantung jenis Pak. Cornplanter Pak, cornplanter. Amun bahasa itu cornplanter Pak. Jadi cara nanam itu pasti buat pancang situ dorong itu, pancang. Hanya pakai tali lagi. Nah jelas tak tahu ada batang ini. Mau ada batang angkat dia nak angkat. Kedua dia pacak pula nak tanah lah dan pasar. Nak tanah agak kering. Lengket Pak dia di mata itu. Inak masih nak nanam. Kecuali kamu memang cara anda berborak ataupun pacak nyiram. Kalau kami di sini penanaman radio istilahnya itu bulan 11, 12, 11, 12. Tanam pertama. Umurnya paling-paling itu pacak di pacak kering belakangnya. Nah sudah itu nanam lagi selang di istilah kami di sini. Korek ya. Ini dia mati kamu. Zaman lah ada pula bibit dia mati di obat kuning. Namanya sudah NK Sumo Sakti. Pacak di sumber obat banyak ada. Yang kami tanam di sini perlu diketahui jelas NK Perkasa, P32 atau P32 dan BC18. Hasilnya di sini minimal 7 ton rata-rata, ada sampai 9 ton. 7 ton rata-rata. Sampai 9 ton. Ada sampai Anyu ada, bumbu ada, itu Pak. Memang kemarau. Maaf ngomong Pak, kita kadang masuk ton kadang nggak nyampe Pak. dalam umur 20 atau 25 itu menggunakan pompa dan kuliah. Aduh,
tamu itu umur itu gak sebenarnya. Tapi kalau kami ditabur, jadi Ponsika itu hadir di sana ada. Kalau kami biasanya di sini karena kalau terlalu banyak, terlalu sering nanam, sampai panen nomor 3 110 hari ataupun 4 bulan jadi di mana. Nah yang panen ini yang jadi sulit kalau kata kalah. Cuma namun daerah pelaku itu Alat panen ya? alat panen ya. Kami ini ada alat panen itu macam maju karena kan daerah kami ini miring. Maksudnya nganggur itu. Pengering dari pulau di kami. Di kami ini harga jagung itu dalam keadaan kering panen 38 hari ini. Kalau keringnya, kering sudah panen dijemur 5.100. Di bos di sini, di ngebos. Kalau di ngebos di situ misalnya ada toke-toke malam, modal di petani mesin pipir. Amun ada ngebos kan bos lah jual nak Palembang ada, kampung ada. Mana kamu tuh Palembang parah kan? Ada banyak kan pula Pak, banyak ikan ayam gitu Pak. Kamu dulu maknya anu beda pupuk kandang banyak. Jadi dia perlu pupuk kimia dia perlu banyaknya nama banyak pupuk kandang. Ataupun untuk kalau kita tambahi yang mana-mana yang belum kami belum kami sebutkan, tanyakan kalau kami mau kami baca jawabnya kami jawab. Tidak tahu. Ya, silakan. Masa tanam saya bulan berapa guys? Sebelum Pak, hujan. Izin Bapak-Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian Kota Prabu Muli yang sudah hadir pada siang hari ini. Kemudian Bapak Kepala Desa dan seluruh Bapak Camat yang datang dari Kota Prabu Muli, Bapak dan Ibu sekalian. Salam beserta salam mari kita panjatkan pada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana tepatnya kita nantikan di yaumil akhir nanti. Baik Bapak-bapak, kemudian menetap di Desa Bandar Jaya ini sendiri, saya di sela-sela waktu saya bertani. Saya bertani jagung juga, bertani bukan kami menanam sawit, kami tanam terlebih dahulu jagung, Pak. Nah, mungkin kami akan menjelaskan secara teknisnya dulu, Bapak Organik. Yang pertama, proses yang kita siapkan itu persiapan lahan, Pak. Yang wajib harus kita lakukan. Penting, ya, bersihkan clearing dulu, bahasanya clearing kalau nggak salah. Setelah pohon-pohon dibersihkan, tidak ada lagi hamparan sudah bersih. Yang kemudian yang kita lakukan yaitu penggemburan tanah dengan cara di traktor. Setelah cara di traktor, baru kita tabur dengan koe ayam tadi. Semakin banyak semakin bagus. Nah, kemudian kita rotari supaya gunungan tanah tadi menjadi halus dan tercampur dengan teh ayam. Itu proses yang pertama. Kemudian setelah itu sebaiknya sebelum ditanam kita semprot dengan M4 dan ditabur dolomit. Itu lebih bagus. Jadi apa tujuannya M4 ini tadi? Menghidup kita traktor tabur teh ayam, dirotari, disemprot ataupun nanti ditabur kapur dolomit. Selesailah tahap pertama. Itu kalau secara olah tanah. Namun apabila kita tidak menggunakan sistem olah tanah atau TBT, kita bersihkan lahan, nampak sudah bersih. Palingan tambahannya kalau memang ada tabur dolomit sama semprot M4. Jadi biaya untuk traktor pengemburan tanah itu tidak ada ya, sama teh ayam tadi tidak ada. Nah itu tahapan pertama. Kemudian apabila selesai tahapan yang pertama tadi, berarti kita yang pertama keluar dari NK Perkasa. NK jenisnya NK Perkasa. NK ini banyak ini. Ada Perkasa, ada Sumo, ada seperti NK Sakti, NK Naga macam-macam. Namun yang sering digunakan NK Perkasa di daerah sini. Kemudian ada PT yang lain yang namanya Pionir P32. Ada yang 29 jenisnya, ada yang lain P32 singa. Kemudian ada juga BC banyak juga. Namun yang sering digunakan
bisi 18 kalau di sini, karena itu cocok. Belum tentu di sana tidak cocok, bukan berarti. Nanti coba dulu ya. Kita di sini berbicara tidak menggunakan manual, namun kita menggunakan alat yang namanya jari. Itu nanti dimasukkan di alat, kemudian sudah alat tinggal dorong. Kemudian tentukan jarak tanam. Jarak tanam ini menentukan hasil daripada panen nanti. Ya, yang sering kita lakukan di sini ada dua cara. Yang pertama dengan jarak 20 antar batang jagung 20 cm. Ya, kemudian antar lorongnya 70 sampai 1 meter. Kemudian jarak lorong pertama 40-an kurang lebih. Kemudian ada lorong besarnya 1 meter. Jadi 2 ini antar lorong pertama. Seperti ini, baru lorong besar lagi. Ya. Itu teknik penanamannya ada 2 macam. Seperti biasa yang cuaca. Ya, kita dijelaskan bahwasanya musim tanam di wilayah Oku pertama atau disebut musim tanam raja kalau di sini. Kemudian masuk panen semakin cepat putra tanam. Karena apa? Biasanya kalau zaman dahulu musim berberi itu kan hujan biasanya. Kemudian bulan 7, 8 itu kan biasa ada kemungkinan. Mungkin fasilitasnya ada, bor ataupun irigasi itu masuk lagi sudah kita persiapkan tadi bibit sudah ada, lahan sudah bersih, alat telah selesai kita nunggal, tanam, hujan. Tapi kalau seperti Pak Eko disampaikan tadi sudah sampai 10 lama dari Pak. Apa solusi? Biasanya sebelum kita nanam, bibit itu kita campur obat-obat ada macam, pokoknya perangsang tumbuh. Sebenarnya bibit itu sudah ada di perangsang, namun kita tambahin terus selama obat semut. Nah, kita keringkan, baru kita tanam. Seperti itu Pak. Kemudian anggaplah selesai kita tanam, kemudian masuk jagung tidak mati, tapi rumput mati. Macam-macam, ada kumpai namanya, ada anti gulma, ada neokron, ada kalaris. Seperti itu Pak. Macam-macam obat, bukan kayak obat kuning, obat kontak, jangan. Habis jagung kita. Dia sudah banyak, nanti kita semprot. Kalau belum, nanti kita lakukan pemupuan yang pertama. Setelah lakukan pemupuan pertama, selesai tugas kita. Berarti kalau sudah pupuk, kita lihat rumput sudah, baru kita semprot dengan obat seledip. Selesai itu tinggal kita, kalau memang perawatannya melebih, nanti umur 25 atau 30 kita semprot lagi sama nutrisi tambahan. Bisa pakai pupuk cair kan, kita semprot. Bahasa di sini itu nombak. Tahapan pemupukan kedua. Nombak istilah itu dia pohonnya sudah tinggi. Banyakkan pupuk itu per hektarnya itu kurang lebih 6 ton, berarti dibagi 2, 3 pikul, 6 pikul, 600 kilo. Kuintal Ponska 1,5 kuintal urea, berarti dia mumpuk kedua nanti kita lihat juga tuh Pak. Biasanya sudah mulai tumbuh lagi gulma-gulma ini. Namun pada saat pemupukan kedua kita mau nyemprot itu, kalau memang sudah ada, tidak usah lagi menggunakan obat selektif karena harga obat selektif ini sudah mahal. Kita cukup membeli zaman dulu Gramaxon dan lain lagi, cuman dosis tidak usah banyak-banyak. Kontak, jadi kan jagung sudah tinggi, kita semprot di bagian bawah itu tidak akan pengaruh, palingan mati daun bawah, tidak masalah Pak. Ya, itu cukup diketahui. Persiapan masa panen biasanya kan tahap pertama ini, kita kalau yang sering dilakukan di sini, masa panen kedua nih Pak ya. Sebelum panen itu biasanya yang sering dilakukan oleh masyarakat sini, kita melakukan penyemprotan kembali. Tujuannya apa? Kita potong batangnya sudah bisa ditanam lagi. Bisa dijawab. Solusi itu. Nah, tapi kira-kira kalau ada solusi dari sini, mohon Pak Kadis Kopling kiranya untuk disampaikan kepada kami yang hadir pada sehingga nanti kami setelah pulang dari sini bisa kami terapkan dan bisa kami laporkan kepada Pak Wali. Karena sesuai saja Pak Bakit dan Pak Kadis ini adalah salah satu visi misi dari Pak Wali dalam hal untuk mensinkronkan, mensinergikan antara program Oksigen dengan program beliau. Jadi kami ini sekarang beliau sedang menggalakkan untuk membuka lahan. Alhamdulillah sudah beberapa kali yang sudah buka, namun tinggal lagi kami untuk menanam yang sekarang di bulan sekarang. Pak Wakil, kalau tadi alhamdulillah tadi
Wabin, kami terima kasih kepada Pak Wabin selain Pak Wabin yang menjaga kedaulatan negara, namun juga beliau petani. Nah ini alhamdulillah. Lalu kadang-kadang lebih dari yang mudah dari Pak BPN. Terima kasih Pak Wabin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Camat. Sedikit mungkin di wilayah kami tidak ada yang menggunakan sistem itu, namun kami akan menjelaskan mekanisme mungkin caranya. Dia kalau memang pakai dua Pak, yang satu bahasa itu bisa. Kalau cuaca bagus, ujur. Gimana baca? Itu petani bisa sebenarnya. Kita harus pakai sistem, bagusnya Pak. Kalau memang ada sumber airnya Pak, dia bagusnya dibuat irigasi. Istilah saluran per lorong jagung itu ada selang. Gak usah pakai selang bagus, pakai selang trip bahasanya itu Pak. Selang yang bahan polybag, ya Pak. Nah itu kan panjang. Selang itu, saya tanya kalau selang itu hemat dia pakai jajar legowo orang tuna. Jadi kan dia kiri kanannya agak dekat. Jadi satu lorong legowo ini satu selang. Kalau dia jalur yang biasa tadi agak banyak memakan selang. Nah, karena biaya jelas kalau mengalami musim kemarau ini banyak faktor yang jelas biaya maupun kamar. Irigasinya tadi. Yang kedua kemungkinan gagal besar Pak, ya kan? Nah seperti itu Pak. Ya tinggal simpanisasi ya. Per lorong ada saluran air, per lorong saluran air biayanya akan besar Pak. Yang jelas itu. Cuman yang nanti enaknya apa? Kemungkinan gagal panen kecil Pak, karena supaya air ada terus. Kita sudah hutan kita, air nggak hujan bisa kita alirkan kan? Seperti itu. Nah, cuma tadi Pak balik ke dana. Kalau dana cukup silakan Pak. Nah, bagaimana Pak? Kalau memang merasa kurang terjawab. Terima kasih Pak Bin. Nambah Pak. Pemupukan tadi Pak ya. Umur antara langsung dari Pak ya. Ini mungkin umur 40 sampai 45 hari pemupukan di luar ya kan. Nah itu sistem pemupukannya itu apa ditunggalkan di antara jagung tadi, apa cukup kita amburkan itu? Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak. Saya tambahkan dia sistem sprinkle bahasa Pak Eko tadi. Jadi ada yang alat mutar-mutar tuh Pak, namanya pakai sprinkle kan. Nah itu diatur piparisasinya Pak. Mungkin radius sprinkle-nya ada yang kalau yang mahal itu ada 50 meter radiusnya. Kalau memang mesinnya besar. Tapi kalau yang kecil pipa ini tuh ya paling sekitar kiri kanan kan. Berarti mengurangi selang tadi ya seperti itu. Kemudian ini Bapak sistem umumnya kami ditabur, tapi per batang Pak, bukan diampun seperti ini Pak. Satu batang mungkin satu genggam 3 batang, 3 atau 4 batang. Nah, pokoknya dikira-kira 300 kilo itu cukup per hektar. Di ya nanti pengalaman yang berbicara nanti Pak. Seperti itu. Bisa juga dikocor Pak, tapi jarang dikocor di sini Pak. Nah, seperti itu Pak. Namun lebih lambat Pak. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, itulah tadi penjelasan secara teknis untuk budidaya tanaman jagung di Desa Bandarjaya. Selanjutnya kita menyerahkan cenderamata. Kami persilakan kepada Bapak yang datang dari Kota Perumuli untuk menyerahkan cenderamata kepada Kepala Desa Bandarjaya. Nanas ini Pak. Nanas. Nah itu jadi. Tolong di gambar. Ambil memang ada sesi foto bersama. Ya, siap. Semangat. Nah, ini Pak ya. Nah, sikat lagi Pak. Pengalaman boleh praktek kecil Pak.
Tiga, Ces. 1, 2, 3, Ces. Selanjutnya Perdesa di kawan. Kawan terpilih. Sudah mulai. Barat itu. Dengan tiap HP motor. Berbagai baik. Satu, dua, tiga. Dapat kita itu. Nama dapat kita terpaksa lagi ke belakang. Sudah. Oke, desa. Talang Batu. Oke. Desa Kambang Senuling. Oke, lanjut. 3. Ya, desa apa ini, Om? Tanjung Telang. Tanjung Telang. Oke, selanjutnya. Oke, 3. 1, 2, 3. Kemang Tanduk. Oke, desa Kembang Tanduk. Iya. Lanjut. Sungai. Kecamatan Cambai, desa Muara Sungai. Muara Sungai. Perbatasan dengan Bali. Perbatasan Bali. Oke, lanjut. Terima kasih. Oke, pemirsa sekalian, nampak di depan ala desa Pangkul. Iya. Kita ketahui desa ini penghasil nanas terbesar di Probolinggo. Oke, silakan Pangkul. Pangkul. Baik, pemirsa sekalian, ini desa Tanjung Menang, ya. Tanjung Manang, Kota Prabu Muli. Oh, terakhir dulu. Oke. Baik, pemirsa sekalian, nampak di depan adalah para penyuluh, ya. Kepala Dinas Pertanian Kota Prabu Muli, ada Kadin PMD Kota Prabu Muli, ya. Nampak pos bersama di desa Bandar Jaya. Bandar Jaya, salah satu desa yang ada di Kecamatan Lengki. Sekalian, Bapak-bapak, para kepala desa Kota Prabu Muli. kita makan boleh di kantor ya. Ya, Ayo. sudah. Awak mana? Masih kenyal lah, kamu tu lah. Amun nak makan di Batang Ahi, kita pun nak ke Batang Ahi. Batang Ahi. Makan. Baik, pemirsa Detektif TV di mana saja berada yang masih setia melihat tayangan kami ini. Pemirsa sekalian, sungguh kita berbangga. Mengapa? Yang namanya desa Bandar Jaya, salah satu desa di Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Kenapa patut kita berbangga, pemirsa sekalian? Dikarenakan hari ini desa ini merupakan desa rujukan. Ada 12 desa yang berasal dari Kota Prabu Muli. Ada Pak Camatnya, ada Kadin PMD, ada Kepala Dinas Pertanian. Datang ke desa Bandar Jaya, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Baik pemirsa sekalian, kita bincang-bincang ini. Ada sosok yang begitu gigih di bidang pertanian. Juga tidak luput dari berbagai macam pembangunan yang ada di desa ini. Ketika ini wawancara selengkapnya. Baik pemirsa sekalian, di tengah kita sudah ada Bapak Kepala Desa. Selamat siang Pak Kades. Oke Pak Kades, silakan Pak. Kenalkan diri dulu, siapa Kepala Desa Bandar Jaya ini? Nama saya Wal Adiah, Kepala Desa Bandar Jaya, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pak Kades, kita ketahui bersama Pak. Hari ini suatu kebanggaan. Walaupun masih dalam suasana libur ya. Desa ini dijadikan desa rujukan studi banding dari Kota Prabu Muli. Mengapa desa ini menjadi rujukan? Dan juga kita tanya, ada apa Pak di sini? Sehingga desa ini menjadi kunjungan sebagai studi banding. Silakan Pak. Terima kasih. Alhamdulillah bahwa ada satu desa di Lengkiti, bertempat desa Bandar Jaya, telah menjadi rujukan dari salah satu kota di Kota Prabu Muli ya. yang
wali kota sekarang yaitu Bapak Haji Arlan. Beliau mengutus 12 desa, 12 dari desa, 6 kecamatan. Ada kepala dinas pertanian, ada kasih PMD, ada 6 camat. Ya, untuk studi banding masalah penanam jagung. Nah, itu nih pemirsa sekalian. Studi banding menanam jagung. Silakan, Pak Kades. Karena kan di desa kita ini satu-satunya potensi penanaman jagung yang menjadi pokok mata pencaharian di desa Bandar Jaya, Pak. Pak, sebelumnya desa ini kan sedurian, Iya. penghasil kopi, penghasil karet. Nah, ini beralih jagung ini sejak kapan? Nah, kalau beralih jagung ini mulai dari tahun 2015 sampai sekarang, Di Pak. saat karet down ya. Iya, karet down. Tapi Iya. karet juga masih, kopi masih, durian juga masih, Pak. Mas, sebagian besar lahan karet itu sudah ditebang untuk penanam jagung. Kalau boleh tahu, Pak, tahun ini Bapak berapa hektar jagung yang ditanam di desa Bapak? Itu kurang kalau 300 hektar ada, Pak. Nah, Jadi untuk ketahanan pangan, mungkin desa alokasi nanam jagung kan tahun ini? ya, tahun ini untuk tahun yang sama ini masih kami dalam ubi, Pak. Oh, ubi. Dikarenakan di desa ini kami jagung sudah banyak. Sudah banyak, Iya, jadi ubi nanti belum. ubi. Iya. Tahun ini berapa hektar Pak tanam ubi, Pak? Ubi sudah 6 hektar. 6 hektar, lumayan Pak. Cuma lokasinya agak jauh dari sini. Cuma jalan ini lah. Jalan ini ya Pak. Baik, pemirsa sekalian, semua membanggakan. Mengapa yang namanya Desa Bandar Jaya, Kecamatan Lekiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, tentu Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini menjadi rujukan dari Kota Prabu dikarenakan diketahui desa ini adalah desa penghasil jagung. Baik, pemirsa sekalian, kita ikuti bersama dengan TV. Selamat siang. Baik, pemirsa sekalian, kita ketahui bersama mulai dari tadi rombongan pemerintah Kota Prabu Muli, yaitu terdiri dari Kepala Dinas Pertanian, Kadin PMD, para camat, para kepala desa yang studi banding di desa Bandar Jaya ini. Kalau tadi kita ketahui bersama bahwasanya sudah begitu banyak teknik-teknik dan materi-materi cara penanaman jagung yang disampaikan, saat ini semua rombongan sengaja bersantai untuk makan bersama sambil menikmati bening dan sejuknya salah satu anak sungai yang ada di Desa Bandar Jaya ini. Ya sekalian, inilah suasananya. Ya, kita lihat bersama. Nanti kita coba bincang-bincang. Ikuti kami dari CCTV. Kita sekalian bersama di sini. Ya, kita lihat termasuk masyarakat Desa Bandar Jaya. Ada lagi yang buang kotoran dia nih. Ini. Kami lada Ya, santai. Kalian lumayan galak budak kecil jagung-jagung macam ini. Kok? Makan kok? Oke. Mana Yasin tadi? Ayo mana sini. lebih banyak. Susah juga ngomongin dia. Ada lagi? Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Dibuka dulu, buka dulu. Saya Asmedi SHMA, Kepala Desa Tanjung Menang, Kecamatan Prabu Muli Selatan, Kota Prabu Muli,
sedang melaksanakan studi tiru ke Desa Bandar Jaya, Kecamatan Leketi, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Di sini kami melihat perkebunan jagung dimulai dari proses pembukaan lahan, pemilihan bibit, penanaman, sampai produksi. Insya Allah hasil yang kami lihat ini akan kami terapkan di Kota Prabu Muli. Nantinya akan kami lakukan katakanlah sesuai dengan aturan, sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan arahan yang telah disampaikan oleh narasumber yang berada di Desa Bandar Jaya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Dede berupok. Yang penting kucing apa dipupok. Sama. Kurang air. Sampai ke pucuk ini. Ini baik. Baik, selamat siang pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang masih setia pada channel kami ini. Pemirsa Deteksi TV sekalian, kita ketahui bersama bahwasanya hari ini Desa Bandar Jaya, Kecamatan Lekiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, tentu Provinsi Sumatera Selatan menjadi rujukan. Mengapa? Dikarenakan pada hari ini, mulai dari Kadin PMD, Kepala Dinas Pertanian, para camat, ada beberapa camat dan juga belasan kepala desa yang berasal dari Kota Prabu Muli datang berkunjung ke Desa Bandar Jaya. Baik, pemirsa sekalian, Desa Bandar Jaya ini merupakan satu desa rujukan dari Kota Prabu Muli. Mengapa? Kita ketahui bersama gerak cepat desa, maksud kami Kota Prabu Muli tentu di dalam pembangunan, dan ada satu program wali kotanya yang betul diacungi jempol, yaitu penanaman jagung. Tentu bukan jagung saja, banyak tanaman-tanaman ataupun yang pemirsa sekalian, semuanya itu tidak lain berpacu kita dalam pembangunan di segala bidang. Namun semuanya ini harus melalui tahapan-tahapan seperti hari ini. Pemerintah Kota Prabu Muli menuju Desa Bandar Jaya dan mereka studi banding. Kita coba, sini ada Bapak Kepala Desa, mewakili maksud kami, ada Pak Camat, ada beberapa camat, kita tanya. Tentu sama Pak Kades dulu. Selamat siang Pak Kades. Selamat siang Pak. Iya Pak, Desa Bandar Jaya merupakan suatu desa rujukan dari Kota Prabu Muli dalam rangka tukar ilmu, cari pengalaman. Tentu tanaman jagung. Apa Pak tujuannya ke sini sesungguhnya? Yang pertama, kami sesuai dengan katakanlah visi misi Presiden Prabowo, selanjutnya dituangkan menjadi visi misi Wali Kota Prabu Muli, Bapak Haji Arlan, bahwasanya kita di Prabu Muli itu kota, tapi kita masih banyak punya lahan. Lahan-lahan itu masih lahan tidur, kita manfaatkan. Pak Wali Kota telah mengarahkan untuk kita penggarapan dan sudah digarap. Sudah digarap. Ya. Nah, selanjutnya dalam penggarapan ini Pak Wali Kota memberikan bibit sawit secara cuma-cuma. Nah, untuk tanaman selangnya atau katakan tumpang sari, beliau mengharapkan kita untuk menanam jagung. Tentunya di dalam penanaman jagung ini, karena ini merupakan katakanlah komoditas yang sangat berguna bagi kelangsungan hayat hidup orang banyak. Namun untuk kita bertanam jagung ini Pak, kita harus punya ilmunya. Nah, ada pengalaman. Ada pengalaman. Maka kita lihat di Desa Bandar Jaya ini, sepanjang jalan lintas Sumatera yang menuju Prabu Muli sampai ke Oku Selatan, di Oku ini kami lihat jagungnya bagus. Nah, sehingga kami terpikir, Pak Wali juga mengarahkan kita lihat di sana. Lihat di sini. Nah, bagaimana teknis penanamannya, Pak? Baik. Seperti tadi Pak Kades sudah diikuti dari awal sampai di sini. Tadi di kantor kepala desa sudah begitu banyak yang disampaikan, mulai dari garap lahan, pemupukan, hama, panen pasca panen. Nah, ini apa yang dipetik? Yang kita petik di sini satu ya. Memang bercocok tanam ini kita tidak bisa asal-asalan. Memang kita, yang kedua harus ada keseriusan. Yang ketiga, kita memang harus melibatkan seluruh stakeholder, baik itu yang berada di desa, di kecamatan,
di kota kabupaten sampai ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Lebih tinggi. Sehingga dari hulu sampai hilir ini bisa mencapai apa yang menjadi tujuan daripada pemerintah itu sendiri. Iya. Oke, baik Pak Kades. Kita coba pemirsa sekalian, tanya ada Pak Camat ini. Ada 2 camat ini. Sebenarnya bukan 2 Pak ya, ada 6 camat Pak ya. Iya, 6. Pemirsa sekalian, ada 6 Pak Camat yang ikut mendampingi para kepala desanya. Silakan Bapak Camat mana? Camat Pramili Selatan. Camat Prabu Muli Selatan. Silakan Pak. Siap. Kami ditugaskan oleh Bapak Wali Kota untuk mendampingi desa dalam rangka program penanaman jagung yang ini program secara nasional. Dan hari ini tentunya kita sangat berbahagia diterima oleh pemerintah Bandar Jaya, Pak Kades dan perangkatnya. Kita bisa belajar mengenai cara penanaman jagung mulai dari pengolahan lahan, pemilihan bibit, pemupukan dan juga panen. Karena itu ke depan kami ini sangat antusias sekali bahwa kegiatan penanaman jagung ini ke depan di Kota Prabu mungkin akan lebih masyarakat antusias lagi mungkin akan berhasil, bukan mungkin semoga akan berhasil dengan kita belajar di sini ya Pak ya. Pak, kalau boleh tahu ada berapa desa dari kecamatan Bapak yang hadir? Kalau kami ada 3 kelurahan 1 desa. Oh, 3 kelurahan 1 desa pemirsa sekalian. Gitu. Tapi kita tanya di sebelah ini ada sosok pemuda yaitu camat juga nih. Silakan, sama siapa Camat? Ya, makanya selamat siang Pak. Camat mana Pak? Kami dari Camat Bagi Barat. Iya. Jadi kami itu ada 6 kelurahan 1 desa. 6 kelurahan 1 desa. Semua ikut di sini. Iya. Iya, pemirsa sekalian. Silakan Pak Camat. Sama dengan Pak Camat Selatan, kami tugaskan oleh Pak Wali dalam hal mendampingi kades-kades untuk studi tiru di sini. Baik, pemirsa Deteksi TV sekalian, itu saja bincang-bincang kami sama yang mewakili kepala desa dan Pak Camatnya. Semua sepakat hari ini ditugaskan oleh Wali Kota Prabu Muli untuk mendownload istilahnya, mengadopsi ataupun mendownload ilmu-ilmu tentang pertanian jagung yang ada di Desa Bandar Jaya, Kecamatan Lekiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Selatan. Pemirsa sekalian, ikuti kami selanjutnya. Baik, selamat siang pemirsa Deteksi TV sekalian. Pemirsa sekalian, kita ketahui bersama bahwasanya pada hari ini desa merupakan suatu desa rujukan yang mana kita ketahui bersama dari tadi. Kita sudah wawancara sama kepala desa, sama Pak Camat. Nah ini nih yang punya program ini, yaitu Bapak Kadin Dinas Pak Dinas Pertanian Kota Prabu Muli. Mohon maaf Pak, sama siapa? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ya. Kami dari Dinas Pertanian Kota Prabu Muli, nama saya Alfian, Pak Alfian ya. Kepala Dinas, dan di samping saya ada penyuluh Pak Afrizaldi. Kami hari ini berkunjung ke Desa Bandar Jaya, Kecamatan Lekiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dalam rangkaian melihat penanaman jagung yang dikabarkan di sini kan masyarakatnya sudah sangat dari tahun 2016 sudah nanam jagung dan sangat berhasil. Iya, Pak. Dan menambah pendapatan petani di Desa Bandar Jaya dengan dikarenakan saat ini kan memang tanaman karet harganya turun, dibantu dengan tanaman jagung ini. Mudah-mudahan petani setelah kita melihat langsung ke Bandar Jaya, dapat kita perbandingkan dengan Kota Prabu Muli yang saat ini program Pak Wali Kota dengan pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit, tentunya tumpang sari dengan tanaman jagung. Ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden melalui program ketahanan pangan. Artinya mudah-mudahan sebelum sawit itu menghasilkan produksi, petani di Kota Prabu Muli dapat menanam jagung, diharapkan 4 tahun sebelum panen itu dapat hasil dari tanaman jagung. Jadi kalau 1 hektar itu menghasilkan lebih dari 5 ton dengan harga jagung per kilo itu hampir 5.100, artinya bisa mendapatkan 25 juta. Kalau dibagi 4 bulan itu rata-rata lebih dari 5 juta petani mendapatkan hasil sebelum mendapatkan hasil dari produksi tanaman sawit. Baik Pak Kadin, tentu tidak ujuk-ujuk ke sini Pak ya. Dikarenakan Pak Wali Kota pun sudah tahu daerah sini memang betul-betul Pak di Kabupaten Oku ini, Bandar Jaya ini cukup dikenal dan cukup baik tanaman jagung. Tadi ada siapa saja Pak? Nah ini dari pertanian, tentu ada dari apa? Dinas PMD. Nah silakan Pak. Ya, pada hari ini kami berkunjung
bersama dengan dinas PMD bersama dengan 6 kecamatan 6 lengkap kecamatan hadir dan 13 desa, Pak, kepala desa yang hadir ke sini beserta perangkat dan petani yang diajak. Jadi mudah-mudahan mereka melihat langsung sendiri ke kebun yang ada di Desa Bandarjaya ini. Kita lihat hampar aja sangat luas, lebih dari ratusan hektar, Pak. Kalau kami lihat, walaupun daerahnya perbukitan, tapi dengan ada 2 cara, dengan TOT tanpa olah tanah mereka juga berhasil menanam jagung dan panen. Saat ini kondisinya lagi pengeringan jagung, sebentar lagi akan dilaksanakan pemanenan. Artinya kepala desa dan camat yang sudah sampai ke Desa Bandarjaya ini, kami sangat terima kasih sekali dengan Pak Kades yang telah memfasilitasi dalam kunjungan kami pada hari ini. Mudah-mudahan hasil yang kami dapatkan ini dapat menambah pengetahuan bagi petani dan di sebelah saya ada penyuluh bisa lebih mengingatkan lagi petani, lebih sosialisasi ke petani untuk mari menanam jagung untuk mendapatkan hasil sebelum kita mendapatkan kelapa sawit panen itu ya. Baik, pemirsa sekalian, itu saja hasil hari ini yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian Kota Prabomuli. Tentu dengan kunjungan ini atau post studi ini banyak yang kita petik dari Desa Bandarjaya ini, tentu akan diterapkan di desa, maksud kami di Kota Prabomuli. Ikuti kami Deteksi TV selanjutnya. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, hari ini kita ketahui bersama bahwasanya Desa Bandarjaya ini menjadi desa rujukan yang sengaja dari Kota Prabomuli. Tapi bincang di sebelah kanan saya ini ada sosok muda tampan. Siapakah dia? Ternyata Kadin PMD Kota Prabomuli. Selamat siang Pak Kadin. Selamat siang. Boleh Pak, namanya Pak, siapa tahu Pak? Selamat siang, nama kami Fauzan Akmal, Kepala Dinas PMD Kota Prabomuli. Pak, kita ketahui bersama bahwasanya hari ini ada camat, ada Kepala Dinas Pertanian, ada beberapa kades sengaja diutus untuk mendownload ilmu ya dari Pak Arlan, dari Pak Wali Kota. Silakan Pak. Terima kasih. Kami ucapkan kami sengaja hari ini datang ke Desa Bandarjaya, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Oku, bersama dengan Dinas Pertanian, BPL, Kepala Desa dan juga Camat di Kota Prabomuli dan juga dari Dinas PMD hadir di sini untuk belajar terkait dengan penanaman dan jagung. Tadi kami lihat memang sudah banyak warga sini yang sudah menanam jagung dan tadi memang Pak Kades juga sudah menyampaikan bahwa memang hasil dari jagung ini memang sangat baik Pak ya, sangat baik, dan insya Allah ini juga kami di Prabomuli mungkin dalam waktu dekat ini juga akan menanam jagung sebagai tumpang sari dari tanaman karet dan sawit gitu Pak. Nah jadi alhamdulillah Pak, sengaja datang ke sini mendownload. Iya, sengaja. Mendownload ilmu. Ya. Apa yang didapat Pak? Sesuai kasat mata. Silakan Pak Kadin. Banyak sekali yang kami dapat di sini tadi Pak Kades, Pak Babin juga turut serta aktif menyampaikan dan menjelaskan. Insya Allah ilmunya kami ambil Pak ya, untuk bisa kami terapkan nanti di Kota Prabomuli. Iya, gitu. Baik, pemirsa Deteksi TV sekalian, itu saja bincang-bincang kami sama Kadin PMD Kota Prabomuli. Insya Allah apa yang dilakukan hari ini merupakan suatu rangkaian mendownload ilmu. Tentu semuanya ini bertujuan baik, sehingga apa yang didapat dari sini akan diterapkan di Kota Prabomuli dengan tujuan bersama-sama untuk mensejahterakan masyarakat. Itu saja bersama Deteksi TV. Selamat siang. Selamat siang. Baik pemirsa sekalian, cukup sudah. Mulai dari awal tadi kita ketahui bersama bahwasanya kunjungan studi banding dari Kota Prabomuli ini disambut baik oleh kepala desa dan warga yang ada di Bandarjaya ini. Dalam rangka studi banding, yaitu ada 13 kepala desa, ada 6 camat, ada kepala dinas pertanian, dan ada Kadin PMD Kota Prabomuli sengaja datang ke Desa Bandarjaya ini dalam rangka download ilmu, yaitu teknik dan cara menanam jagung. Misal sekalian, kita ketahui bersama bahwasanya Desa Bandarjaya ini memang betul-betul desa penghasil jagung. Selain itu, desa ini juga penghasil karet, penghasil kopi, dan penghasil buah-buahan di saat musim durian.
Bisa sekalian dari Desa Bandak Jaya, kami telah bersama-sama tadi mengikuti jalannya acara studi banding yang mana tentu diharapkan apa yang didapat dari Desa Bandak Jaya ini akan diserap, dan setelah ini para kepala desa, 13 kepala desa berasal dari Prabumulih akan pulang ke desanya masing-masing, tentu dengan bekal ilmu bagaimana teknik menanam jagung yang baik sehingga tanaman tersebut betul-betul bermanfaat bagi desanya, bermanfaat bagi masyarakatnya, tentu bermanfaat bagi desa Prabumulih. Baik pemirsa sekalian, dari Desa Bandak Jaya, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, saya dari Deteksi TV melaporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada desa dan acara berikutnya. Terima kasih.